dina. Cukup. Nah, itulah Islam dari segi berlakunya. Terakhir, waktu kita mungkin 5 menit lagi Bu Pertama. Ya. 5 menit sempat ini terakhir. Kita selesaikan. Hasan Khairani. Silakan maju ke depan. Hasan Khairani. Ya. Tulis akidahnya Hindu disebut dengan, tulis di situ, politeisme. Politeisme akidahnya. Politeisme, buat garis miring. Disebut dengan Trisakti. Trisakti artinya 3 kemahakekuasaan, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa. Itu akidahnya agama Hindu. Dia termasuk politeisme. Poli artinya banyak, teisme Tuhan, bertuhan banyak. Terus agama apa lagi tuh? Buddha. Agama Buddha, noteisme. Noteisme, tidak ada Tuhan secara fisik. Ya, noteisme, tidak ada Tuhan secara fisik. Bahkan ada orang mengatakan dia tak memenuhi syarat sebagai agama. Kenapa? Tak disebutkannya Tuhannya siapa. Sebetulnya Tuhan agama Buddha ini disembunyikan. Namanya, buat dalam kurung, namanya Sang Adi Buddha. Tulis. Dalam apa garis miring? Sang Adi Buddha. Sang Adi Buddha. Dia inilah yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak berbentuk, tak bersuara, dan tak terdefinisikan di dalam agama Buddha. Sang Adi Buddha, dialah memutus sang Buddha. Agama apa itu tadi? Agama Buddha. Kemudian Yahudi, akidahnya tauhid tidak murni. Tauhidnya tidak murni. Tauhid juga itu Yahudi, tauhid tidak murni. Tentu jadi pertanyaan. Biasanya kalaulah tauhid itu murni, kok ada tauhidnya tidak murni? Ada menyimpang sedikit. Tauhidnya agama Yahudi ini murni. Tidak murni. Ya, tauhid yang tidak murni. Terus. Buatlah keterangan sedikit dua, karena tidak ada kolom lagi kan, buat aja keterangan dua. Tidak murni. Karena apa buat ada? Ada Uzair sebagai anak Tuhan. Uzair. Karena ada Uzair sebagai anak Tuhan. Sedikit itu aja. Dia tahu gitu sebetulnya. Tiba-tiba Tuhannya beranak, namanya si Uzair. Wa qala al-yahudu Uzairun ibnullah. Dah lanjut. Uzair. Anaknya Uzair. Uzair. Tulisannya Uzair, bacanya Uzair. Ustaz, karena apa tadi? Karena adanya si Uzair sebagai anak Tuhan, dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, itu aja sedikit nyimpang dia Yahudi ini. Padahal dasarnya tauhid. Terus agama apa lagi nih? Kristen. Disebut dengan politeisme, banyak Tuhan. Tuhan Bapak. Politeisme, banyak Tuhan. 1 Bapa, 2 Anak, 3 Roh Kudus. Ajaran Paulus itu bukan ajaran Nabi Isa, beda. Itu ajaran Paulus. Ya. Terus yang keberapa lagi? Tuh terakhir. Islam. Islam tauhid murni. Ya. Islam. Kolom terakhir. Tauhid murni. Tunggu Ustaz, dia belum selesai.
Oh, belum selesai. Selesaikan dulu. Tengok tulisannya. Oh, enggak apa-apa. Diluruskan dulu. Satu bapak dua. Oh, melompat tulisannya. Nah, buat Uzair. Dibilangnya satu bapak ada dua anak. Oh, satuan. Uzair. Nah, lanjut. Lanjut terakhir. Islam tauhid murni. Tahu. Itu dia. Nah, siapa yang tidak? Masih ada? Masih skip. Berapa menit? Oh, 10 menit. Ustaz terangkanlah. Ya, ini perbandingan agama ini sejalan dengan masalah ketuhanan kemarin. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Sekarang, ini Ustaz mau kasih hadiah. Kemarin sudah disebutkan persyaratan untuk menjadi Tuhan itu ada di antaranya namanya distinct. Kalau dia mau dianggap Tuhan, dia haruslah distinct. Tunjuk tangan siapa yang tahu apa maksudnya distinct. Berdiri sini. Nanti dapat hadiah. Berdiri. Pakai mic sini ke depan. Langsung pakai hadiah. Distinct itu apa? Kalau benar langsung dapat hadiah. Tuhan itu syaratnya harus distinct. Apa distinct itu? Berbeda dengan apapun. Apa alasan dalam Islam itu? Tuhan itu harus berbeda dengan apapun. Tidak ada yang menyerupainya. Dia hanya satu dan berdiri sendiri. Apa ayatnya yang berkaitan dengan itu? Laisa? Amisli. Nah apa? Lupa dia. Ayat mengatakan Tuhan tak ada yang serupa dengan dia. Berdasarkan ayat Al-Quran, Laisa titik-titik apa? Laisa. Amisli. Apa lah itu? Enggak. Alek kali dapat ya. Laisa kamislihi sayun fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu apapun baik di langit maupun di bumi. Bagaimanapun Anda telah berusaha dapat juga hadiah dari Ustaz. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Eka apa? Atika. Disilakan dapat satu. Nah, itu dia. Sekarang ini dalam agama Kristen dan agama lihat di situ Yahudi. Kalau Yahudi ini ajarannya serba haram. Sebetulnya ada juga yang halal dalam agama Yahudi, tapi banyak sekali yang haram. Onta haram, kepiting haram, kerang haram, kelinci haram, apalagi babi. Nah, ternyata babi itu haram menurut ajaran Yahudi dan Kristen. Siapa yang tahu kitab apa namanya dalam kitab mereka yang mengharamkan daging babi? Yang tahu kasih hadiah. Ada dalam kitab orang Yahudi dan Kristen mengharamkan daging babi. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu dalam kitab Yahudi dan Nasrani, nanti Bapak akan kasih tahu. Tapi sekarang pertanyaan dilanjutkan. Haramnya babi dalam Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Nah, ini terakhir nih, hadiah dikasih. Dalam siapa yang duluan bawa ke sini ke Al-Qurannya dibaca dan dapat hadiah. Haramnya babi menurut Al-Quran. Surat apa, ayat berapa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Enggak bisa. Coba, siapa dapat? Haramnya babi surat berapa, ayat berapa? Menurut Al-Quran. Catat dulu, skip. Sebelum kalian bacakan di sini haramnya babi menurut Al-Quran, haramnya babi menurut Taurat dan Injil, namanya kitab Imam. Alhamdulillah. Namanya kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Bunyinya begini. Inilah binatang yang tak boleh kamu makan. Namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh. Haram itu semua baginya. Catat itu bagimu. Kitab Imamat, tulis. Bagi Kristen dan Yahudi kan, Ustaz? Bagi Yahudi dan Kristen haram daging babi. Namanya kitab Imamat.
pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Nah, itu aja diingat. Pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Sekarang masih pertanyaan Ustaz masih terkait dengan yang tadi. Kenapa? Coba ke depan. Dapat. Ayat Al-Quran yang mengharamkan daging babi. Maju ke depan. Salah-salah sedikit nggak apa-apa. Namanya belajar. Maju. Gerak. Berdiri. Stand up. Please. Maju sini. Artinya saja. Paso bojo jadi. Surat berapa? Surat apa? Ayat. Baca. Masya Allah. Dapat juga nampak. Iya, betul. Baca. Artinya saja. Bagimu makan bangkai darah. Diharamkan bagimu. Madep ke sana. Itu. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula, yang disembelih untuk berhala dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, ini hadiahnya, terima. Oke. Syukran jazilan. Silakan duduk. Arju minkum afwan in wajadtum fiha fata'at. Aku mohon maaf kepada Anda semua jika terdapat kesalahan. Sampai berjumpa besok pagi juga bersama kami berdua mengundurkan diri untuk berangkat ke Pekanbaru Riau, Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much for Ustadz Rakib Jamali SHMAG. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa materi kita barusan tentang Perbandingan. religion komparatif, perbandingan agama ya saya. Ya. Semoga teman-teman semua setelah mempelajari ini imannya bertambah kuat bahwa agama Islam itu agama yang sempurna. Bukan sebaliknya. Mana tahu kan nanti si Atika, kayaknya Buddha lebih keren di agamanya kita lah. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Semoga dari pelajaran ini kita bisa lebih yakin bahwa Islamlah agama yang sempurna, Islamlah yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas kepada Ustazah ini Al-Fadila ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.